Halo guys, kembali lagi bersama gua Joey. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film seru yang berjudul Stay Alive yang dirilis pada tahun 2006. Tidak pernah lupa buat selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia, dimudahkan rezeki, serta sehat selalu. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada scene dari sebuah game online yang bernama Stay Alive. Game yang bergenre survival horror ini merupakan game baru yang kebetulan sedang diuji coba oleh seorang gamer profesional yang bernama Loomis. Dengan memainkan seorang karakter pria, Loomis disuruh untuk memecahkan setiap misteri yang ada di dalam game tersebut. Walau pada akhirnya, pada percobaan pertama ini, karakter yang ia mainkan harus tewas mengenaskan dengan cara tergantung. Saat itu jugalah, Loomis langsung bercerita kepada temannya yang bernama Hertz bahwa game ini benar-benar memacu detak jantungnya. Tidak lama setelah bermain game tersebut, Loomis mulai merasakan berbagai hal yang tidak wajar. Dari yang sebelumnya biasa-biasa aja, kali ini Loomis tidak merasa nyaman sama sekali serta beranggapan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Ya, jika diperhatikan lebih lanjut sih, ya memang benar terdapat sekelebat bayangan yang sepertinya ingin melakukan sesuatu terhadap Loomis. Sampai pada saatnya, tibalah di suatu titik yang dimana Loomis benar-benar menyadari kalau dirinya sedang terancam. Gak ada angin, gak ada hujan, secara tiba-tiba sesosok makhluk yang ia lihat di dalam game malah terdapat juga di dunia nyata. Dan hal tersebut pun tidak mampu lagi dihindari oleh Loomis, serta ia harus berujung tewas dengan cara yang sama seperti apa yang ia alami oleh karakternya. Esok harinya, Shin berpindah lagi kepada Hertz yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai kantoran. Di kantor ini, Hertz memiliki seorang atasan yang bernama Miller, yang kebetulan juga merupakan seorang gamers. Mereka berdua ini tidak pernah bosan untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan game mereka. Di saat bersamaan, Harus mendapatkan telepon dari orang tuanya Loomis yang baru saja tiba dari luar kota. Harus diberitahu bahwa Loomis baru saja ditemukan tewas dan jasadnya sendiri akan segera dimakamkan pada siang ini. Mendengar hal tersebut, jelas saja Hearst langsung datang ke acara pemakaman, yang dimana setelah tiba, Hearst mulai menyadari keberadaan dari seorang perempuan bernama Abigail, yang terus-terusan mengambil foto di area pemakaman itu. Ia sengaja datang ke acara pemakaman ini setelah diundang oleh adiknya Loomis. Sebagai bentuk penghormatan adiknya Loomis sengaja memberikan sebuah konsol warisan kakaknya kepada Hearst. Dengan alasan adiknya itu harus fokus kepada sekolahnya dan sudah pasti konsol tersebut tidak akan pernah terpakai lagi. Lalu kita dialihkan kepada situasi dari salah satu internet cafe ternama yang berada di pusat kota. Internet cafe ini sendiri dimiliki oleh kedua kerabat dekat dari Hertz yang bernama Oktober dan juga Pin. Tanpa banyak basa-basi, Hertz dengan begitu antusiasnya langsung mengajak Pin bersama Oktober untuk bermain game terbaru yang pada saat ini belum rilis secara resmi. Dude, I just told you that'd be kind of. Tidak cukup sampai di situ, di dalam acara mabar ini, Hertz juga sengaja mengajak salah satu teman gamersnya yang bisa dikategorikan sebagai gamers akut. Pria yang bernama Sunyi itu benar-benar terkenal di kalangan para gamers dengan segala atributnya yang selalu ia pakai dalam kegiatan sehari-hari. Enggak puas dengan swing seorang, kedatangan Abigail pun menjadi salah satu solusi utama bagi Hertz yang benar-benar memerlukan personil untuk menamatkan game terbaru ini. Setelah semuanya berkumpul, segala persiapan pun langsung dipersiapkan sematang mungkin, terutama bagi Miller sendiri yang lebih memutuskan untuk ikut bermain dari ruangan kantornya. Hanya butuh beberapa menit saja, mereka berenam pun mulai dibikin pelangak-pelongo dengan menu utama dari game tersebut. Lebih jelasnya sih, mereka sengaja diarahkan kepada sebuah tampilan teks yang berjudul The Prayer of Elizabeth. Anehnya, tampilan teks ini tidak bisa di-skip sama sekali walau sudah dipencet sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya, Swing juga berpendapat kalau game ini juga membutuhkan interaksi suara dari setiap playernya. Atas pendapat tersebutlah mereka pun mulai mencoba untuk membaca beberapa kalimat yang tersedia. Whoa. Come to they shall harm me not.
let them. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang sadar kalau ternyata teks tersebut berisikan sebuah perjanjian dengan iblis. Ya, dengan kata lain, mereka sudah setuju untuk menerima segala risiko selama game ini berjalan. Tentu saja, semua itu benar-benar tertutupi dengan rapi. Yang kali ini, mereka berenam harus membuat karakter masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu, barulah opening dari game Stay Alive pun sudah dimulai. Dengan berlatar tempat di sebuah peralatan rumah, mereka semua diharuskan untuk menghadapi setiap iblis yang bisa muncul secara tiba-tiba. Apabila iblis itu berhasil dibunuh, mereka juga harus menggunakan setangkai bunga mawar sebagai sebuah alat untuk melenyapkan iblis tersebut. Hanya saja bunga mawar itu sangat sulit ditemukan dan hanya terdapat di beberapa spot rahasia yang keberadaannya sendiri tidaklah diberitahu. Merasa game ini sangat menantang, tidak terasa mereka berenam sudah menghabiskan waktu selama 2 jam untuk bermain game ini. Setiap iblis yang kecil-kecil mampu mereka babat habis tanpa rasa takut sama sekali. Sampai pada akhirnya setelah melewati area pemakaman, karakter si Miller pun harus berpisah dengan kelima temannya yang lain. Ia juga melihat sebuah foto dari seorang wanita berbaju merah yang bernama Elizabeth. Tapi sayang, dikarenakan Miller tidak lagi memiliki item bunga mawar, jadinya ia pun harus tewas terbunuh oleh Elizabeth. Sedangkan teman-teman yang lain masih berada di dalam rumah sambil terus bertanya kepada Miller di mana sebenarnya posisi ruangan itu. Selang beberapa waktu, sebenarnya sih semua masih berjalan aman-aman saja. Namun tidak lagi setelah Miller mulai mengalami teror di dalam ruangan kantornya. Ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan keberadaannya pada saat itu. Apalagi kondisi sekarang di kantornya sudah tidak ada siapa-siapa lagi, yang bahkan hanya terdapat ia seorang. Alhasil, Hertz dan kawan-kawan pun mulai mempause game tersebut dengan alasan sudah terlalu malam. Akan tetapi, rasa tenang tidak bisa dirasakan oleh Miller yang kali ini harus dikerjai oleh sekelebat bayangan yang berujung berbagai teror yang harus membuatnya mati dengan cara yang tragis. Saat esok harinya, Hertz pun langsung dikejutkan dengan berkumpulnya para polisi di kantor tersebut. Ia tidak menyangka kalau atasannya tersebut harus tewas setelah mereka semua main bersama. Terlebih lagi, setelah dilihat lebih jelas, tewasnya Miller benar-benar persis dengan cara tewas dari karakternya di dalam game. Namun, kabar tersebut pun tidak membuat Pin panik sama sekali, melainkan ia tetap berpikir bahwa game yang mereka mainkan semalam adalah game yang sangat seru. Bahkan, ia juga berniat untuk memain game itu lagi yang harus ditemani oleh keempat temannya. Sedangkan di sisi lain, Hertz bersama Wing mulai merasa curiga. Apa iya game yang belum rilis secara resmi itu adalah game yang terkutuk, di mana tewasnya setiap karakter di dalam game juga akan mencerminkan kematian dari seorang player yang memainkannya. Beberapa jam setelahnya, Shin langsung berpindah lagi kepada Hertz yang sengaja datang ke ruangan kantornya hanya untuk browsing mengenai kematian Loomis. Dari adanya segala bukti yang terkumpul di internet, Hertz pun mulai mendapatkan informasi bahwa temannya itu juga tewas tepat setelah bermain game Stay Alive. Sayangnya, informasi itu tidaklah diketahui oleh Pin yang saat ini masih berada di luar dengan alasan mencari angin. Akan tetapi, untuk kali ini bukannya Pin yang mencari angin, melainkan ia harus dicari oleh sesosok iblis sampai-sampai hal tersebut harus membuatnya nyaris menabrak pohon. Dan mau gak mau, ia pun sengaja keluar dari dalam mobil. Awalnya sih, ia masih memiliki harapan. Ya, setelahnya mendapat telepon dari Oktober, namun tetap saja segala bantuan yang akan datang itu hanya berujung kepada kesiapsiagaan. Dikarenakan Pin sendiri harus tewas tertabak oleh kereta kuda yang juga sempat dilihat olehnya di dalam game. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kematian secara berulang harus dialami oleh orang terdekat Hertz. Dalam kondisi seperti ini, para polisi pun merasa tidak percaya dengan seluruh alasan yang dijelaskan oleh Hertz beserta Wings. Sampai-sampai salah satu dari mereka malah sengaja untuk memainkan game tersebut, terus berkata bahwa game online seperti ini tidak mungkin menewaskan seorang manusia. Seperti yang dibayangkan, kalau udah kayak begini sih, biasanya nasib polisi itu tinggal menunggu waktu saja.
Seusai olah TKP, harus menghadapi realita bersama ketiga temannya juga yang merasakan hal serupa. Perdebatan mulai muncul di antara mereka, yang kali ini Hertz langsung disalahkan karena telah mengajak mereka semua bermain game tersebut. Sedangkan di sisi lain, polisi yang sempat memainkan game Stay Alive sengaja datang ke toko games hanya untuk mencari kopian dari game itu. Hanya saja tidak bisa mendapatkan satupun kopiannya sama sekali, dikarenakan game tersebut belumlah rilis secara resmi. Dan pada momen ini, detik penyambutan ajal dari si polisi pun langsung segera dimulai. Kemudian, scene berpindah lagi kepada Hertz dan juga Abigail yang menerobos masuk ke dalam rumahnya Loomis. Meski rumah ini sudah disegel oleh polisi, mereka berdua pun tetap memaksa masuk dan mencari bukti yang sekiranya tidak disadari oleh polisi. Memang benar, di dalam rumah itu, mereka pun menemukan sebuah device yang didapat oleh Loomis dari si developer game, beserta tercantum juga alamat kantornya. Tanpa pikir panjang, alamat itu langsung diinformasikan kepada Swing dan juga Oktober yang masih berada di dalam kos-kosannya. Swing Oktober sendiri terlihat sedang mencuri informasi dari Elizabeth, yang notabene merupakan bos utama di dalam Stay Alive. Cara memusnahkan Elizabeth sendiri terdiri dari 3 tahapan, yang dimana tahap pertama adalah menancapkan 3 buah paku ke tubuhnya. Yang kedua adalah dengan cara menghadapkan sebuah cermin ke arahnya, dan yang terakhir adalah dengan cara membakar seluruh darahnya sampai habis. Sayangnya penjelasan ini pun harus tidak bisa dilanjutkan lebih detail setelah Swing beserta Oktober mulai melihat sebuah berita dari tewasnya seorang polisi. Sudah jelas kematian polisi itu akan membuat keberadaan mereka terancam dan berujung berdua langsung melarikan diri. Singkat waktu, mereka berempat pun sudah saling berkumpul satu sama lain. Tapi tanpa disadari, dari tadi game tersebut sudah dimainkan secara otomatis. Yang sialnya lagi, karakter yang dipakai adalah karakter dari Oktober. Terlebih, Oktober yang sedang mencari angin tidak tahu menahu kalau karakternya sedang dimainkan secara otomatis. Dan terlihat jelas kalau kali ini dirinya seperti orang yang linglung serta harus dipaksa masuk ke sebuah bangunan kosong. Kalau begini sih sudah jelas, ya nggak butuh waktu lama, nyawa Oktober pun harus hilang begitu saja dalam hitungan menit. Segala bentuk pertolongan dari ketiga temannya juga berujung sia-sia alias tidak berguna sama sekali. Setelah itu, mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk segera bergegas pergi ke sebuah tempat dari si developer game yang mengembangkan game berjuluk Stay Alive. Di sini, Swing berpendapat bahwa sebaiknya ia tetap berada di dalam mobil sambil terus memainkan karakternya, yang dimana semua itu ditujukan agar tidak ada lagi teror-teror aneh yang menimpa Hertz beserta Abigail. Sepakat dengan rencana itu, Hertz bersama Abigail pun langsung berjalan masuk ke dalam sebuah pemukiman yang jelas-jelas tidak berwujud seperti kantor. Saat memasuki tempat ini, lebih terlihat layaknya rumah lama yang sudah kosong berpuluh-puluh tahun. Pada titik ini akan dituntun oleh Swing yang baru saja menyadari bahwa bentuk rumah tersebut benar-benar persis dengan apa yang ia jalankan di dalam game. Dari situlah Hertz langsung diarahkan kepada sebuah gerbang tua yang lebih tepatnya akan mengarah ke sebuah pemakaman. Di ujung pemakaman itu terdapat sebuah bangunan tua yang menjulang sangat tinggi, serta benar-benar persis dengan apa yang sempat didatangi oleh karakter Miller. Sedangkan Abigail sendiri masih berada di dalam rumah sambil terus berencana untuk memasuki ke sebuah ruangan tersembunyi yang berada di dalam lemari. Ia juga melihat sebuah foto Elizabeth yang lagi-lagi juga sempat dilihat oleh Miller sendiri. Namun tiba-tiba di saat itu jugalah keberadaan Abigail pun harus segera terancam. Sampai-sampai Hertz sendiri memutuskan untuk kembali menemuinya. Setelah beranjak cepat, Hertz pun berhasil menjumpai Abigail dan beruntungnya lagi, Swing mampu berkontribusi dengan mengandalkan karakternya. Dengan kata lain, terbongkarlah lagi sebuah fakta bahwa game ini bisa berpengaruh langsung dengan segala kondisi yang terjadi di dunia nyata. Tapi sayang, bantuan itu justru harus membuat keberadaan Swing menjadi target yang berikutnya, sampai-sampai ia sendiri terpaksa berjuang sendirian saja. Berusaha untuk menghindar dari curangnya game tersebut yang berjalan secara otomatis, Swing hanya bisa lari dan berlari ke dalam hutan sambil terus dikejar oleh kereta kuda.
Namun nasib berkata lain dan kali ini ia sendiri tidak bisa berbuat banyak serta harus terkepung di dalam tanaman mawar. Kini tersisalah Hertz bersama Abigail yang mau nggak mau harus terus menyelesaikan misi terakhir. Bisa dipastikan misi yang sekarang ini mewajibkan mereka untuk masuk ke sebuah bangunan tua agar bisa ketemu dengan Elizabeth. Kabar buruknya, baik Hertz maupun Abigail tidak lagi memiliki banyak stok bunga mawar. Sebagian besar bunga yang dimiliki sudah habis mereka pakai untuk terus bertahan hidup agar bisa naik ke puncak paling atas dari bangunan tersebut. Yang sayangnya, secara tiba-tiba Abigail sendiri harus dipaksa berpisah dengan Hertz. Tapi mau bagaimana lagi, sudah sampai sejauh ini tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Dari situlah, secara cepat Hertz pun langsung datang ke ruangannya Elizabeth, yang dimana sekejur tubuhnya sudah membungkus sebagai mayat. Sedangkan di situasi yang berbeda, Abigail harus dihadapkan dengan arwah Elizabeth sendiri. Sampai-sampai ia harus tergantung pada saat itu seperti orang yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Untung saja Hertz mampu menancapkan 3 buah paku dengan timing yang sangat tepat dan nyawa Abigail pun masihlah tertolong. Sayangnya kali ini teror terus berpindah menimpa Hertz yang harus dikejutkan dengan bangkitnya mayat Elizabeth. Namun Hertz tidak panik sama sekali melainkan ia langsung mengarahkan pantulan kaca dari laptopnya dan berujung Elizabeth mulai merasa frustasi dengan wajahnya yang terus menua. Atas kesempatan tersebutlah Hertz langsung membakar darahnya Elizabeth secara cepat sambil terus berharap semoga saja perjuangannya ini tidak sia-sia. Tidak sampai di situ, Hertz pun juga dikagetkan dengan kehadiran Swing yang ternyata masih hidup. Usut punya usut, Swing tidak benar-benar mati dikarenakan ia sudah terjatuh dalam tanaman mawar. Yang jelas-jelas tanaman mawar merupakan penangkal dari tiap-tiap iblis di dalam game tersebut. Di akhir film, kita langsung diperlihatkan pada sebuah toko game alias game station yang kali ini toko tersebut sudah bisa memasarkan game Stay Alive. Tapi game Stay Alive yang sekarang pun tidak lagi terkutuk, serta sudah di-mix dan juga bisa dimainkan secara aman oleh semua orang. Oke guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Stay Alive yang rilis pada tahun 2006. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Selamat tinggal, bye-bye.